Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk teks dalam bahasa Inggris, yaitu descriptive text, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan teks deskripsi. Untuk mengantar pembahasan kita lebih jauh, mari kita jawab pertanyaan di sini. Have you ever visit a recreation place? Pernahkah kalian berkunjung atau mendatangi tempat wisata? Apakah itu di pegunungan, pantai, atau tempat bersejarah? Apa yang kalian ketahui tentang tempat wisata yang kalian kunjungi itu? Kemudian, bagaimana keadaan atau situasi yang kalian lihat di tempat wisata tersebut? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, secara tidak langsung, Smart People sekalian telah mencoba membuat sebuah gambaran atau deskripsi tentang sebuah tempat. Dan bila kalian menuliskannya dalam sebuah paragraf, maka hasil tulisan kalian itu sudah termasuk sebuah teks deskriptif atau deskriptif teks. Baiklah Smart People, mari kita lihat definisi dari teks deskripsi atau deskriptif teks. Jadi, deskriptif teks adalah satu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan orang, binatang, tempat, ataupun satu benda. Umumnya, yang dideskripsikan adalah bentuk, ciri, ataupun sifatnya. Jadi, Smart People, jawaban kalian barusan tentang pertanyaan di awal itu sekali lagi mengantarkan kalian secara tidak langsung dalam sebuah bentuk deskripsi atau penggambaran tentang sesuatu. Selanjutnya, generic structure of descriptive text. Bagaimana pembagian atau descriptive text itu sendiri? Yang pertama, teks deskripsi atau descriptive text itu harus memiliki identification atau identifikasi, pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua, description itu sendiri atau penginformasian ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat psikologis, perilaku, tampilan fisik, dan yang lainnya secara spesifik. Secara spesifik lagi, mari kita lihat bagaimana ciri-ciri teks deskripsi atau descriptive text. Di sini kita bisa lihat language features descriptive text. Yang pertama, teks deskripsi atau descriptive text itu di dalamnya terdapat noun atau kata benda yang spesifik. Misalnya, my best friend, my dog, Bira Beach, dan lain sebagainya. Biasa juga kata benda yang mendapat penambahan kata sifat, seperti beautiful mountain. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi atau descriptive text itu menggunakan simple present tense. Jadi di sini penggunaan kata kerja pertama itu wajib, dan juga kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan objek atau mengisyaratkan kepemilikan. Seperti my house has 2 living rooms. Sinta is smart.
Yang ketiga, adjective. Jadi, sebuah descriptive text di dalamnya akan terdapat banyak kata sifat. Tentunya, kata sifat ini digunakan untuk menjelaskan objek yang sedang digambarkan. Seperti contoh, beautiful, tall, large, dan lain sebagainya. Lalu, ciri yang terakhir, descriptive text itu menggunakan relating verb atau kata kerja penghubung. Bisa is dan juga has. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sebuah contoh descriptive text. Monas. The national monument, or usually called as Monas, is located in central Jakarta, Indonesia. This obelisk was built in 1961 with the purpose to commemorate the struggle and fight of the people in Indonesia to achieve their independence. It was opened to the public in 1975. The national monument is a rectangular tower with the height of 132 meters. The typical part of the building that became a special characteristic of it is the flame-shaped cover with gold foil located on the top of the tower. There is a museum at the base part of the tower with the size of 80 x 80 meters. Everyone can visit the museum to learn the history of Indonesia. There is also an amphitheater in this building called Ruang Kemerdekaan. It is located in the cup part of Monas, and it can be reached by using spiral stairs at the north and south doors. If you go to the southern side of the building, you will find an elevator that can be used to access the top platform, where we will find the observation deck and also the Flame of Independence. Ini merupakan sebuah contoh descriptive text. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa descriptive text harus memiliki dua hal. Yang pertama, identification atau identifikasi. Lalu yang kedua, description atau deskripsi itu sendiri. Untuk contoh descriptive text di sini, kita bisa melihat untuk identification atau identifikasi itu berada di paragraf pertama. Di sini identification maksudnya adalah menggambarkan secara umum tentang objek yang kita ceritakan. Lalu untuk description atau penggambaran secara spesifik itu berada di paragraf selanjutnya. Di sini isi paragraf berisikan ciri-ciri, sifat maupun bentuk dari objek yang sedang kita ceritakan. Well, smart people, selanjutnya mari kita bergeser ke bagian practice atau latihan. Read carefully the text on your handbook. Jadi silahkan baca dengan seksama teks yang ada di buku paket kalian. Teks yang dimaksud di sini tergantung buku paket yang smart people gunakan. Bisa teks yang berjudul
let's visit Niagara Waterfall, atau teks yang berjudul let's visit Seattle, atau bisa juga teks dengan judul lainnya. Kemudian identify simple present tense sentences in the text. Silahkan identifikasi kalimat simple present tense di dalam teks tersebut. Yang kedua, identify adjective words in the text. Silahkan identifikasi kata-kata sifat yang ada di dalam teks tersebut. Yang ketiga, identify identification and description parts of the text. Silahkan identifikasi bagian identification dan description dari teks tersebut. Untuk latihan yang kedua, silahkan smart people make a short descriptive text about tourism place you have visited. Silahkan buat teks deskripsi yang pendek tentang tempat wisata yang telah kalian kunjungi. Ingat, perhatikan bagian identifikasi dan deskripsi dari teks yang kalian akan buat. Well, smart people, ingat, practice makes perfect. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.